Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati dengan NIM 1914100968 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang proses fotosintesis, di mana dalam proses fotosintesis terdapat dua tahap, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Di sini saya hanya akan menjelaskan pada tahapan reaksi gelapnya saja. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Sebelum masuk pada pembahasan siklus Kelvin atau reaksi gelap, kita ketahui dulu apa itu fotosintesis. Nah, di sini fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dengan bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selanjutnya, siklus Kelvin terjadi dalam proses fotosintesis yang terjadi dalam tumbuhan. Kenapa dikatakan terjadi dalam tumbuhan? Karena tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri yang melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari serta klorofil atau zat hijau daun. Dalam proses fotosintesis terjadi dua tahapan, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang, di mana di dalam reaksi terang klorofil atau zat hijau daun akan menangkap energi cahaya dan mengolahnya menjadi senyawa energi dan yang akan digunakan oleh reaksi gelap atau biasa disebut dengan siklus Kelvin. Siklus Kelvin merupakan salah satu reaksi kimia yang terjadi di dalam tumbuhan sebagai salah satu bagian dari proses fotosintesis yang tidak memerlukan bantuan cahaya sehingga seringkali disebut dengan reaksi gelap. Siklus Kelvin ini terjadi di dalam kloroplas, tepatnya pada bagian stroma. Berbeda dengan reaksi terang yang memerlukan cahaya, siklus Kelvin menggunakan ATP dan NADPH sebagai energi yang dihasilkan oleh reaksi terang, di mana di dalam siklus Kelvin terdapat reaksi fiksasi, yaitu pengikatan CO2 atau karbon dioksida serta mengkombinasikannya dengan ion H+ atau hidrogen dan membentuk gula. Sehingga gula yang dihasilkan tadi akan diubah menjadi nukleotida, asam amino, dan pati sehingga menjadi lebih kompleks. Selanjutnya, proses fotosintesis pada reaksi gelap atau siklus Kelvin terbagi menjadi tiga tahap, di mana tahap pertama yaitu proses fiksasi, yaitu pengikatan senyawa CO2 oleh RUBP, kemudian yang kedua reduksi, dan yang ketiga regenerasi atau pembentukan kembali RUBP. Selanjutnya, di sini saya akan memperlihatkan tahapan siklus reaksi gelap, di mana dimulai dari tahapan fiksasi, yaitu pengikatan molekul CO2 yang berasal dari udara oleh senyawa ribosa bifosfat dengan melibatkan enzim Rubisco atau ribosa bifosfat karboksilase. Kemudian akan membentuk 6 molekul gula yang berkarbon 6. Molekul 6 karbon ini bersifat tidak stabil. Kemudian akan pecah membentuk 12 molekul 3 karbon, yaitu senyawa PGA yang dikenal dengan fosfogliserat. Selanjutnya, pada tahapan yang kedua adalah tahapan reduksi, di mana 12 molekul 3 fosfogliserat ini akan mengalami fosforilasi yang membentuk 1,3-bifosfogliserat. Nah, di sini tampak ada penambahan fosfat dari 3 fosfogliserat menjadi 1,3-bifosfogliserat. Nah, fosfat ini berasal dari ATP, di mana ATP diperoleh dari reaksi terang pada proses fotosintesis yang akan terurai menjadi ADP. Selanjutnya, dari 1,3-bifosfogliserat kemudian akan berubah bentuk menjadi 12 molekul gliseraldehid 3-fosfat dengan menggunakan NADPH yang diperoleh dari reaksi terang. Nah, NADPH ini kemudian akan berubah menjadi NADP+ dan H+. Nah, dari 12 molekul gliseraldehid 3-fosfat ini sebanyak 2 molekul G3P. Selanjutnya, molekul G3P ini akan mengalami sintesa dan akan berbentuk glukosa. Selanjutnya
Sebanyak 10 molekul G3P atau glyceraldehyde 3-fosfat akan mengalami fosforilasi sehingga akan terbentuk ribosa bifosfat. Nah, di sini terjadi penggunaan 6 molekul ATP yang akan berubah menjadi ADP. Kemudian, tahapan ketiga ini disebut atau dikenal dengan istilah tahapan regenerasi, sehingga siklus Calvin terbagi menjadi 3 tahap, dan tahap pertama itu yaitu tahap fiksasi, dan tahap yang kedua adalah tahap reduksi, dan tahap yang ketiga adalah tahap regenerasi. Itulah tadi penjelasan dari 3 tahapan siklus Calvin. Semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.